Anak kecil ini bernama Arti. Ini ayahnya Gautama atau biasa dipanggil Gautam, dan ibunya Vandana. Mereka tinggal di sebuah apartemen. Ibunya seorang guru dan ayahnya bekerja di sebuah perusahaan. Dan di tempat lain, mereka adalah Prakas dan Aranya. Gautam adalah tipe pria yang penuh dengan kelembutan. Dia memperlakukan anak perempuannya seperti tuan putri. Dan istrinya seorang wanita pekerja keras. Karena kegilaannya pada pekerjaan membuat sifatnya menjadi cuek kepada Gautam, suaminya sendiri. Hari itu Gautam harus berangkat keluar kota karena ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Dia tidak tega meninggalkan anaknya ke tetangga, sehingga dia membawa Arti ke stasiun kereta dan meminta Vandana untuk menjemputnya. Tapi di jalan, Vandana terhambat macet dan hujan pun sangat lebat, sehingga ia terlambat sampai ke stasiun. Bukannya meminta maaf kepada Gautam, tapi dia malah marah karena merasa didesak. Dia mengatakan kalau dia lagi sibuk bekerja, yang punya pekerjaan bukan dirimu saja. Gautam tidak membalasnya dengan kemarahan. Dia kemudian pamit dan berjanji akan menelpon setelah sampai di kota tujuan. Sedangkan di tempat lain, Prakas dan Aranya juga terjebak macet. Prakas sangat kesal karena Aranya memintanya mengantarkan ke stasiun. Prakas juga sangat marah saat seseorang pengendara mobil tidak sengaja menabrak mobilnya dari belakang. Tanpa menghiraukan hujan lebat, Prakas turun dari mobilnya, memarahi pengemudi itu, memakinya dengan sangat kasar, walaupun orang tersebut sudah meminta maaf. Dia tidak peduli jadi tontonan orang yang ada di jalanan. Bahkan dia menampar pipi Aranya saat Aranya memintanya untuk diam. Tamparan itu tentu sangat melukai fisik dan hatinya Aranya. Dia melihat sekelilingnya. Tatapan mata semua tertuju kepadanya. Tapi Prakas tidak memiliki rasa bersalah. Dia bahkan memaki Aranya dan membiarkan Aranya pergi. Aranya ke stasiun dengan linangan air mata dan pakaian yang basah. Dia tetap mencoba tersenyum dalam luka hatinya. Di pertengahan perjalanan, saat kereta berhenti sebentar, Gautam turun untuk membeli minuman. Tapi dari kegelapan nampak sosok wanita menuju ke arah tempatnya berdiri. Dia terdiam sambil menatap wanita itu. Dia adalah Aranya, mantan kekasihnya. 8 tahun sudah mereka tidak bertemu. Mereka sama-sama tidak percaya akan bertemu lagi. Ada perasaan canggung di antara mereka, tapi mereka berusaha untuk saling menyapa dan bertanya kabar. Tidak lama kemudian kereta akan berangkat. Mereka pun kembali ke tempat duduk masing-masing. Hingga keesokan harinya mereka kembali bertemu. Mereka memiliki kota tujuan yang sama. Dan sebelum berpisah, Gautam meminta nomor handphone Aranya. Gautam pun mengatakan kepada temannya kalau Aranya adalah teman kuliahnya. Sekaligus dia adalah wanita yang dia cintai. Tapi takdir tidak menyatukan mereka. Aranya mengikuti perkataan orang tuanya untuk tidak menjalin hubungan dengan Gautam dan memilih menikah dengan pria lain. Di kota itu, Gautam ataupun Aranya bekerja menyelesaikan tugas mereka masing-masing. Gautam menghubungi Aranya, mengajaknya makan malam, dan Aranya menerima ajakan itu. Malam itu mereka makan berdua. Gautam memperlihatkan foto anak dan istrinya. Dia pun meminta ingin melihat foto Prakas. Aranya memberikannya sambil mengatakan kalau dia belum memiliki anak, walaupun sudah lama menikah. Tidak ingin melihat Aranya bersedih, Gautam mengajaknya memesan makanan. Aranya memesankan sesuai kesukaan Gautam. Begitupun sebaliknya, mereka masih sama-sama ingat makanan kesukaan masing-masing. Senyum bahagia terpancar di wajah mereka. Kenangan masa lalu kini kembali hidup dalam makan malam itu. Setelah kembali ke penginapan, Gautam menyempatkan diri menghubungi istrinya, tapi bukannya disambut dengan bahagia. Istrinya malah mengomel mengatakan kalau putri mereka sudah tidur, dan teleponnya itu mengganggu tidurnya. Kemudian mengakhiri percakapan itu. Sebelum mematikan handphonenya, Gautam melihat foto Aranya, mengagumi kecantikan mantan kekasihnya itu. Keesokan harinya, Gautam kembali menghubungi Aranya, meminta izin untuk ke tempat ia bekerja. Di sana, Gautam berusaha membantu pekerjaan Aranya, dan itu ia lakukan di hari-hari berikutnya. Sekarang mereka setiap hari bersama, bekerja, jalan-jalan, bahkan makan bersama. Mereka seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Tatapan serta perhatian dari masing-masing mereka menggambarkan hal itu. Di penghujung senja, saat mereka bersantai, mereka mengenang masa lalu dan menanyakan kehidupan yang sekarang. Gautam mengatakan kalau istrinya sangat sibuk bekerja, jadi tidak ada waktu untuk dirinya.
Begitupun arahnya, dia menceritakan kekasaran suaminya yang suka menamparnya. Bahkan itu terjadi di hari pernikahan mereka. Namun orang tuanya tetap ingin dia hidup bersama suaminya, walaupun sudah beberapa kali ingin mencoba berpisah. Hubungan mereka kembali dekat. Bahkan saat harus pergi bekerja ke tempat lain, Gautam memberitahukan Aranya. Begitupun sebaliknya. Aranya tidak bisa menahan rasa rindunya. Dia menyusul Gautam dan mengungkapkan perasaannya itu. Gautam menerima perasaan itu karena dia pun memiliki perasaan yang sama. Rasa cinta yang dulu ada tidak berubah hingga kini. Perasaan cinta itu tidak bisa mereka kendalikan dalam hati dan pikiran mereka. Cinta yang seharusnya sudah menjadi terlarang untuk mereka, tapi mereka melupakan itu. Mereka terus bersama, bergandengan tangan dan saling bertatapan dengan penuh cinta. Hingga Gautam membuat perayaan untuk Aranya, sebuah pesta ulang tahun, walaupun dia tahu kalau ulang tahun Aranya adalah bulan depan. Dia merasa mungkin di bulan depan tidak bisa memberikan kejutan itu, dan Aranya dengan senang hati menerima perhatian besar itu. Sudah lama ulang tahunnya tidak pernah dirayakan. Setelah memotong kue, mereka berdiri saling berhadapan dan bertatapan. Kini cinta itu telah bertumbuh menjadi nafsu. Gautam mendekatkan wajahnya ke wajah Aranya. Dia ingin mencium wanita itu, tapi kemudian mereka dihentikan oleh deringan suara handphone. Mereka kemudian mengangkat telepon masing-masing. Keesokan harinya adalah hari terakhir Gautam di kota itu. Dia meminta Aranya untuk datang ke stasiun. Sebelum berpisah, Gautam ingin Aranya melupakan semua hal yang terjadi. Hari-hari yang mereka lewati bersama. Sekarang adalah waktunya untuk kembali ke keluarga masing-masing. Serta andai nanti kembali bertemu, kita akan menjadi dua orang asing, tidak perlu untuk saling menyapa. Gautam kembali ke keluarganya, memanjakan tuan putri kecilnya. Dia bahkan sangat berusaha menyenangkan hati istrinya. Dia memantau pekerjaan rumahnya. Bahkan dia tidak marah saat istrinya bersikap cuek kepadanya, hingga usahanya itu membuahkan hasil. Istrinya menyadari kesalahannya, dan dia akan berusaha menjadi wanita yang dulu yang dicintai Gautam. Sedangkan di tempat lain, saat Aranya kembali ke rumahnya, bukan kedamaian yang ia dapatkan, tapi perlakuan dan perkataan kasar dari suaminya. Bahkan saat selesai menghadiri sebuah acara, Praka suaminya memukulnya hingga babak belur, hanya karena Aranya dinilai lebih pintar dari dirinya. Kesabaran Aranya telah habis. Dia akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah, walaupun orang tuanya tidak setuju. Keputusannya telah bulat, dia ingin bercerai dengan Prakas. Setelah lukanya agak membaik, Aranya pergi ke kota di mana Gautam tinggal. Dia menemuinya ke kantor. Sangat kaget saat Gautam pertama kali melihat Aranya, tapi dia tetap mendengarkan ceritanya dan bersimpati atas apa yang telah ia alami. Apalagi sebelum pergi, Aranya mengatakan kalau sekarang dia tidak memiliki siapa-siapa, hanya bahu Gautam tempatnya bersandar. Setiap hari Aranya terus saja menghubungi Gautam. Ia tidak peduli apakah itu sudah malam ataupun Gautam sedang bekerja. Ia membuat Gautam kesal. Ia merasa sangat terganggu, apalagi jika ia berada di rumah. Dia takut istrinya tahu, kemudian marah. Karena sekarang rumah tangga mereka jauh lebih baik, yang membuat Gautam memutuskan untuk memblokir nomor Aranya. Tapi Aranya sekarang menemukan kembali cintanya yang dulu pernah hilang. Dia memakai nomor lain untuk menghubungi Gautam. Dia terus mendesak agar Gautam sering menghabiskan waktu bersamanya. Dia bahkan mengancamnya akan memberitahukan hubungan mereka ke Vandana. Kesabaran Gautam sedikit berkurang. Saat sedang di sebuah kafe, dia kembali meminta agar Aranya melupakannya. Hubungan mereka telah usai. Gautam memang mencintainya, tapi bukan berarti dia tidak mencintai istrinya, apalagi ada anak di antara mereka. Kemudian dia pergi meninggalkan Aranya dengan kesedihan yang tidak bisa menerima kenyataan. Setelah pertemuan itu, Aranya tidak kembali ke apartemennya, yang membuat Gautam khawatir. Dia takut terjadi sesuatu kepadanya. Setiap hari Gautam memperhatikan apartemen itu dari apartemennya yang kebetulan saling berhadapan. Hingga istrinya sering bertanya apa yang Gautam lihat, tapi dia selalu mengelak dan menjawab hanya memandang saja. Hari demi hari tidak ada kabar dari Aranya. Gautam semakin gundah, yang membuat sifatnya berubah. Dia menjadi dingin ke istrinya. Dia selalu mengatakan kalau dia capek dan tidak ingin bicara. Bahkan saat istrinya ingin memberitahukan kalau dia sedang hamil, Gautam berusaha sangat keras membuat suasana hatinya terlihat baik, agar istrinya tidak bersedih. Namun naluri seorang istri sangatlah kuat. Vandana mulai curiga. Dia membeli kartu sekali pakai untuk mencari tahu nomor siapa yang sering menghubungi suaminya.
setelah dia tidak lagi bisa mengakses handphone milik Gautam. Usaha Vandana gagal, dia tidak mendapatkan titik terang tentang nomor itu, namun dia akan tetap berusaha dengan cara lain. Akhirnya Aranya menghubungi Gautam. Mereka bertemu di sebuah danau. Di sana Aranya kembali mengenang masa pacaran mereka, memperlihatkan kembali barang-barang kenangan mereka. Dia pun meminta agar Gautam meninggalkan istrinya karena dia tahu kalau dialah wanita yang Gautam cintai. Tapi Gautam tidak akan melakukan itu. Dia tidak akan mengorbankan keluarga demi cintanya. Di hari berikutnya, Aranya melihat Arti terjatuh saat berkelahi dengan tetangganya. Aranya mendekat meminta agar Arti tidak lagi bermain dengan mereka. Dengan polosnya sambil menatap wajah Aranya, Arti mengatakan kalau dia tidak akan bermain dengan temannya yang nakal itu, karena dia akan punya teman, yaitu adik laki-lakinya. Mamanya sedang hamil dan kami tidak sabar menunggu kehadirannya. Mendengar itu, Aranya sangat marah. Dia merasa dikhianati. Gautam peduli dan menghabiskan waktu bersamanya, tapi di waktu lain dia juga membuat istrinya hamil. Dia mencari Gautam, mengejar mobilnya di jalan raya. Pertengkaran terjadi. Gautam tidak merasa bersalah. Aranya yang terus mengejarnya, yang tidak ingin menjauh. Bahkan tanpa sadar, Gautam mengeluarkan perkataan kasar yang membuat Aranya sedih saat mendengarnya. Aranya langsung pergi menyeberang jalan. Melihat ada mobil yang hampir menabraknya, Gautam mencoba menyelamatkannya, meminta maaf kemudian memeluknya. Tapi ternyata Vandana sedang berada di jalan yang sama. Dia melihat pelukan suaminya itu dengan wanita lain yang membuat hatinya hancur. Vandana pergi dari rumah. Dia tidak peduli saat suaminya mencoba untuk menahannya. Dia pun tidak mau bertemu suaminya saat berada di rumah orang tuanya. Vandana memutuskan untuk bercerai. Dia merasa sangat dikhianati. Dia tidak peduli walaupun dia sedang hamil. Arti sangat merindukan papanya, tapi mamanya tidak mengizinkan mereka untuk bertemu, yang membuat anak itu nekat untuk menemui papanya seorang diri. Saat pulang sekolah, Arti mencari perusahaan tempat papanya bekerja. Namun ternyata dia salah saat turun dari bajai, yang membuat dia berjalan tanpa arah. Sedangkan Vandana mamanya sangat cemas saat menjemputnya di sekolah, tapi tak menemukannya. Vandana menelpon Gautam, memberitahukan kalau Arti hilang dan dia akan ke kantor polisi. Di kantor polisi, Vandana mendapat beberapa pertanyaan dari petugas di sana. Hingga ada sebuah pertanyaan, apakah ada orang yang kamu curigai? Tanpa ragu, Vandana mengatakan kalau ia mencurigai Aranya sebagai pelaku penculik Arti. Polisi langsung mengajak Vandana ke rumah Aranya. Di sana mereka masuk secara paksa, menuduh wanita itu sebagai penculik Arti. Walau Aranya berusaha menjelaskan kalau dia tidak melakukan itu, tapi polisi tidak mempercayainya. Bahkan polisi wanita itu sampai menamparnya. Kemudian Gautam datang, menghentikan tuduhan itu. Di hadapan istrinya, dia mengatakan kalau Aranya tidak mungkin melakukan itu. Dia sangat mengenal Aranya karena Aranya adalah wanita yang sangat ia cintai. Ada kelegaan di hati Aranya saat mendengar pengakuan cinta dari mulutnya Gautam. Kemudian telepon polisi itu berdering. Ada informasi bahwa seseorang melihat Arti di jalanan. Mereka bergegas pergi, begitupun dengan Aranya. Mereka mencari anak itu di tempat yang berbeda, hingga pada akhirnya Aranya lah yang menemukan Arti. Sambil menatap Aranya, Arti mengatakan kalau dia ingin bertemu papanya. Dia sangat rindu, tapi mamanya tidak memperbolehkan mereka bertemu. Bagaimana bisa mereka tinggal terpisah? Keluarga apa yang tidak tinggal bersama? Arti kemudian meminta Aranya untuk membawanya menemui papanya. Dia pun meminta agar Aranya berjanji untuk menyatukan mereka. Mendengar perkataan anak itu membuat hati Aranya tersentuh. Dia merasa bersalah karena cintanya dan Gautam telah melukai hati seorang gadis kecil. Dari saat itulah Aranya memutuskan untuk melupakan cintanya. Cinta adalah cinta, tidaklah harus bersama. Aranya memutuskan pergi dari kota itu. Saat di stasiun, Gautam datang mengantar kepergiannya. Cinta yang besar terpancar dari sinar matanya, tapi dia tidak bisa hidup dengan dua cinta. Sebelum pergi, Aranya mengatakan kalau dia akan membawa Gautam bersamanya, tapi bukan Gautam papanya Arti, ataupun Gautam suaminya Vandana, tetapi Gautam kekasihnya saat masih kuliah dulu.